Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gareth Southgate kembali menunjukkan kepercayaannya terhadap bek Manchester United Harry Maguire. Maguire dipanggil ke timnas meski tidak rutin bermain di klub. Keputusan ini dinilai sangat aneh karena Harry Maguire bahkan bukan pilihan utama di klub. Manajer MU Erik ten Hag lebih memilih memasang Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Maguire sendiri musim ini baru tampil 11 kali di Premier League, melahap total 476 menit. Itu artinya ia rata-rata hanya tampil 43 menit sekali bermain. Saya rasa Gareth Southgate bersikap tidak menghormati Erik ten Hag dengan memanggil Maguire ke tim nasional. Itu sangat tidak menghormati dan sepenuhnya salah, kata mantan bek MU Paul Parker. Erik ten Hag telah menunjukkan dengan jelas kalau Maguire tidak cukup bagus buat MU. Jadi bagaimana bisa dia cukup bagus untuk membela tim nasional? Nggak masuk akal. Dia tidak bermain reguler sekian lama dan kesulitan dalam bertahan setiap kali mendapatkan kesempatan tampil, imbunya. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya akan banyak berbisnis dengan Chelsea di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan juga serius ingin meminang Christian Pulisic dari Chelsea. Laporan Give Me Sport mengklaim bahwa MU sangat tertarik dengan prospek merekrut Pulisic di musim panas nanti. Bintang Amerika Serikat itu dikenal punya fleksibilitas yang bagus. Ia bisa bermain di beragam posisi di lini serang dengan sama baiknya. Di mata Manchester United, Pulisic bisa jadi aset yang bagus untuk lini serang mereka. Jadi MU tertarik mengangkutnya di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU sangat berpeluang untuk mendapatkan jasa Pulisic. Sang winger memang akan dijual Chelsea di musim panas nanti. Ini disebabkan Graham Potter kurang serak dengan permainan sang winger. Itulah mengapa Chelsea akan menunggu tawaran dari MU untuk transfer Pulisic di musim panas nanti. Setan Merah bisa mengamankan jasanya di kisaran angka 30 juta pound sterling di musim panas nanti. Pakar transfer Eropa Gianluca Di Marzio buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menyebut bahwa Erik ten Hag ingin Victor Osimhen menjadi bagian dari tim mereka di musim depan. Menurut laporan Di Marzio, Manchester United sudah lama tertarik untuk meminang sang striker. Mereka sudah mengamatinya sejak ia membela Lille. Mereka juga mengamati perkembangan sang striker semenjak pindah ke Italia. Setan Merah terkesan dengan ketajaman yang ditunjukkan sang striker, sehingga mereka mantap menjadikannya buruan nomor 1 di musim panas nanti. Pada kesempatan yang sama, Di Marzio menyebut bahwa MU bukan satu-satunya peminat Osimhen di musim panas nanti. Ia membeberkan ada beberapa klub top Eropa yang berminat pada sang striker. Namun MU diklaim jadi tim yang paling berpeluang mengangkut Osimhen. Ini disebabkan Osimhen memiliki ketertarikan dengan sepak bola Inggris dan Manchester United diklaim punya kemampuan finansial yang memadai untuk mengangkut sang striker. Louis Saha meminta Manchester United fokus untuk mengamankan satu tiket ke Liga Champions di musim depan. Ia menyebut bermain di Liga Champions akan jadi kunci Setan Merah mendatangkan pemain-pemain top ke Old Trafford. Menurut Louis Saha, Manchester United saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan mereka sebagai raksasa Eropa. Ia menyebut dengan bermain di Liga Champions, pemain-pemain top bakal berminat pindah ke Old Trafford. Louis Saha menyebut bahwa bermain di Liga Champions akan menekankan status MU sebagai tim top Eropa. Ia menyebut tidak banyak tim yang lebih bagus dari MU jika mereka sudah bermain di Liga Champions, sehingga pemain-pemain top pasti berlomba-lomba ingin bergabung ke Manchester United. Dean Henderson akan segera menemui opsi di musim panas 2023 untuk kelanjutan karirnya. Ia bisa saja tetap di Manchester United atau pindah ke Tottenham Hotspur.
Dean Henderson sejatinya kiper yang digadang-gadang jadi kiper utama di MU, namun dirinya terlalu lama menunggu. Dean Henderson selalu berada di bawah bayang-bayang David De Gea yang semakin tua ternyata tidak kehilangan kualitasnya sama sekali. Oleh sebab itu, Dean Henderson memilih merantau ke beberapa klub dengan status pinjaman untuk mencari menit bermain. Selain ke Nottingham Forest, Dean Henderson juga sempat membela Sheffield United selama 2 musim. Menurut laporan ESPN, situasi Henderson di MU memberikan celah bagi Tottenham untuk merekrutnya. Dengan segala pengalamannya semakin matang, Henderson dianggap layak untuk menjadi kiper utama Tottenham. Apalagi saat ini Tottenham memang sedang mencari penerusnya Hugo Lloris. Kiper berusia 36 tahun ini hampir pensiun dan kontraknya akan habis pada 2024 mendatang. Tottenham sebelumnya menargetkan Jordan Pickford untuk jadi penerus Hugo Lloris. Akan tetapi Pickford telah menyepakati kontrak baru di Everton. Dean Henderson dihadapkan pada opsi menjadi suksesor Lloris atau De Gea. Apapun keputusannya, ia mungkin harus berlapang dada menjadi penghangat bangku cadangan di musim 2022-2023. Pasalnya Lloris yang mungkin akan segera pensiun masih punya kontrak untuk musim depan. Sulit bagi Henderson untuk bisa langsung menyingkirkan kapten tersebut. Di sisi lain, kontrak De Gea di MU bakal segera diperbaharui. Niat tersebut menunjukkan bahwa De Gea tidak mungkin akan digeser langsung jadi kiper kedua di musim 2023-2024. Legenda Manchester United Teddy Sheringham baru-baru ini mengomentari kondisi Marcus Rashford di Manchester United. Ia percaya Erik ten Hag harus membangun sistem yang tepat bagi Marcus Rashford, maka MU bakal sulit dihentikan. Menurut Sheringham, Rashford tidak bisa diklasifikasikan di satu posisi saja. Ia menilai Marcus Rashford adalah tipikal penyerang modern, sehingga Erik ten Hag harus membangun sistem yang tepat agar ia semakin menggila. Teddy Sheringham juga menilai bahwa Marcus Rashford layak mendapatkan banyak kredit dan pujian atas performa yang ia tunjukkan belakangan ini. Ia percaya Marcus Rashford kini sudah menjadi pemain yang bisa diandalkan Manchester United. Mantan kapten Blackburn Rovers, Tim Sherwood, memilih Josep Guardiola ketimbang Sir Alex Ferguson sebagai pelatih terbaik sepanjang masa di Premier League. Menurut Tim Sherwood, Guardiola layak diberi penghargaan sebagai pelatih terbaik sepanjang masa di Premier League. Tim Sherwood kemudian menjelaskan bahwa Sir Alex Ferguson memang sosok pelatih yang brilian, apalagi mengingat pencapaiannya bersama Manchester United. Namun ia memilih Josep Guardiola sebagai pelatih terbaik karena kehebatannya dalam soal meracik taktik di atas lapangan. Josep Guardiola dikenal sebagai pelatih yang kadang suka mengotak-atik taktiknya di laga-laga besar. Menurutnya hal itu bukanlah masalah. Keluarga Glazer menjalankan siasat licik yang dinilai mempermainkan para calon pembeli Manchester United. Hal tersebut ditakutkan bisa menimbulkan kekacauan. Siasat licik yang digunakan oleh keluarga Glazer disebut-sebut adalah dengan menahan para calon pembeli selama berbulan-bulan. Penilaian tersebut disebabkan belum adanya tawaran secara pasti yang diungkapkan oleh keluarga Glazer. Dilansir The Guardian, keluarga Glazer berusaha untuk menarik ulur agar para calon pembeli batal mengakuisisi secara mayoritas. Alih-alih menjualnya, mereka lebih memilih untuk memainkan waktu yang sampai tenggat pada Juni 2023. Hal ini juga bertujuan untuk menaikkan harga MU menjadi lebih besar karena klub sedang dalam performa bagus di musim 2022-2023. Dua calon pembeli potensial yakni Emir Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan pengusaha asal Inggris Sir Jim Ratcliffe merupakan nama yang sudah dipublikasikan. Namun calon pembeli lain sejumlah 6 kali diklaim turut melakukan penawaran untuk membeli Manchester United. Kabar terakhir menyebutkan bahwa nilai penjualan MU kini berada di angka 5 miliar pound sterling atau sekitar 93 triliun rupiah. Keluarga Glazer lebih suka menaikkan harga untuk menaikkan leverage atau meningkatkan nilai investasi klub. Siasat itu juga dibuat untuk mempertaruhkan dana lindung nilai atau cara yang digunakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis tidak terduga. Dengan siasat yang dilakukan oleh keluarga Glazer tersebut, nilai MU kini diyakini sudah berada di angka tertinggi, yakni 6 miliar pound sterling atau 111 triliun rupiah. Siasat yang dilakukan keluarga Glazer tersebut akan menimbulkan dampak buruk ketika klub yang sudah berpindah tangan nantinya
Utang yang dimiliki oleh MU akan ditanggung oleh pemilik selanjutnya karena keluarga Glazer tidak mencoba untuk melunasinya. Keluarga Glazer sudah terbebani utang senilai 514,9 juta pound sterling atau 9,5 triliun rupiah. Dua pemain bintang MU saat ini berada di ujung pintu keluar Old Trafford. Hal ini membuat sang manajer Erik ten Hag mulai panik dan mengambil sikap. Pasalnya kedua pemain tersebut sampai saat ini belum mengambil perpanjangan kontrak yang sudah ditawarkan oleh MU sejak bulan lalu. Mereka adalah Marcus Rashford dan David De Gea. Dua pemain ini memiliki peranan besar dalam kesuksesan MU di tangan Erik ten Hag. Tidak elak jika manajemen klub ini mendesak Rashford dan De Gea untuk menandatangani kontrak baru di tengah pengambil alihan Manchester United. Setan Merah ingin mengamankan masa depan pemain bintang mereka dari incaran klub-klub raksasa Eropa di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Dilansir Sportskida pada Kamis 23 Maret 2023, dua pemain tersebut akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak mereka. Pihak MU menawarkan perpanjangan 1 tahun dan tengah berdiskusi terkait rencana kontrak yang mensejahterakan pemain. Sebagai informasi, Marcus Rashford kini dalam radar incaran Paris Saint-Germain. Raksasa Liga Prancis itu berencana memboyong anak kesayangan Ten Hag itu pada musim panas nanti. Perempat final Piala FA antara Manchester United melawan Fulham diwarnai 3 kartu merah untuk 2 pemain dan manajer Fulham. Ternyata kisruh 3 kartu merah dalam 40 detik itu merembet ke Manchester United. Manchester United didakwa oleh FA gagal mengendalikan para pemainnya selama momen kisruh 3 kartu merah di Old Trafford pada akhir pekan lalu. Kisruh ini diawali oleh pemain sayap Fulham, Willian, yang mendapatkan kartu merah pertama. Mantan pemain Arsenal dan Chelsea ini menahan tendangan sayap MU, Jadon Sancho, di garis gawang dengan menggunakan tangan. Sayang, handsball ini tidak membuat wasit langsung meniup peluit tanda adanya pelanggaran. Para pemain MU pun langsung menghubungi wasit menyatakan bahwa Willian melakukan pelanggaran. Wasit Chris Kavanagh tidak ragu dan setelah protes pemain MU yang mengecek video asisten referee atau VAR, Marco Silva memprotes wasit yang memenuhi desakan pemain MU untuk melihat VAR. Sementara wasit Kavanagh mengganjar Willian kartu merah dan menunjuk titik putih. Setelah melihat tayangan ulang, ia juga mengusir Marco Silva. Sedangkan Alexander Mitrovic yang membobol gawang MU pada menit ke-50 di kartu merah karena mendorong dan memprotes keras wasit atas kartu merah terhadap Willian. Para pemain United awalnya tidak dihukum karena protes mereka yang berapi-api. Namun beberapa hari setelah laga yang dimenangi MU 3-1 itu, klub yang diasuh Erik ten Hag ini mendapatkan dakwaan atas cara mereka mengajukan protes kepada wasit Kavanagh.